Halo temanku, kali ini kami akan mengulas film pendek Pengabdian untuk Negeri dan Clandestine. Dari kami, kelompok 3 kelas A2, Muhammad Iqbal Ramadan, Putra Ibrahim Pako, Tarisa Salsabila Siregar, dan Tri Aji Susanto. Film Pengabdian untuk Negeri mengisahkan kejadian nyata dari perjuangan seorang guru di SD Negeri Kecil Pojok di Dusun Wates, yaitu Ibu Sri Handayani. Beliau mengabdi sebagai guru dengan penuh perjuangan. Dalam mencukupi kehidupan sehari-harinya, beliau menyambi sebagai penjahit karena tidak cukup apabila hanya mengandalkan gajinya sebagai guru. Beliau merupakan lulusan Diploma 2 dari Universitas Terbuka dan mulai mengajar sejak tahun 2006. Di Dusun Wates, akses menuju sekolah dasar sangatlah minim. Bahkan, pernah suatu hari beliau terjatuh dari motornya karena kondisi yang sedang hujan dan tidak ada yang cepat menolongnya. Ibu Sri sangat dinantikan oleh para siswanya di dusun tersebut. Beliau menjadi guru yang sangat dicintai di daerah tersebut. Beliau bahkan berjanji akan mengabdikan dirinya hingga pensiun untuk mengajar di sekolah dasar itu karena siswanya yang memohon agar Ibu Sri tetap mengajar. Kesungguhan para siswa membuat hati Ibu Sri tergerak untuk mengajar dengan tulus dan ikhlas. Walaupun dengan penghasilan yang terbilang kurang mencukupi, namun Ibu Sri percaya bahwa selama kita menanam kebaikan pasti akan mengunduh kebaikan pula. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi nilai dasar ASN pada film ini. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Ibu Sri Handayani mengajar dengan tulus dan ikhlas kepada seluruh siswanya. Hal tersebut dilakukan untuk mencerdaskan generasi bangsa yang walaupun dibatasi oleh fasilitas yang seadanya. Yang kedua, akuntabel. Ibu Sri Handayani berintegritas tinggi, jujur, dan disiplin dalam mengatur waktunya dalam menjalankan pekerjaan rumah, guru, dan atau penjahit. Yang ketiga, kompeten. Beliau lulus dari Diploma 2 Universitas Terbuka dan terus meningkatkan kompetensi dirinya dengan mengajar dan melaksanakan tanggung jawab dengan maksimal. Yang keempat, harmonis. Ibu Sri Handayani sangat dicintai oleh para siswanya. Bahkan, siswanya meminta agar beliau tetap mengajar di sekolah tersebut. Ibu Sri Handayani juga menghargai setiap warga desa tanpa memandang latar belakangnya. Beliau juga mengupayakan membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan menjalin hubungan yang baik dengan warga desa. Kelima, loyal. Ibu Sri Handayani memiliki dedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dengan berjanji untuk mengabdi di SD Negeri Kecil Pojok hingga pensiun, meskipun ada tawaran untuk mengajar di sekolah yang lebih baik. Keenam, adaptif. Ibu Sri Handayani mengetahui bahwa kultur di daerah tersebut membuat anak-anak sekolah harus mengurus dirinya sendiri dan bahkan adik-adiknya. Sehingga beliau membuat standar baru bahwa yang terpenting adalah para siswa bisa membaca dan menulis. Beliau juga membiasakan diri dengan infrastruktur yang terbatas di Dusun Wates. Selain itu, beliau rela mengunjungi beberapa anak yang belum mendapatkan pendidikan di sekolah. Terakhir, kolaboratif. Ibu Sri Handayani melakukan kerjasama dan mengajak para warga untuk saling mendukung dalam proses pendidikan anak-anak di Dusun Wates. Dampak dari nilai yang belum diterapkan. Berorientasi pelayanan. Pemerintah daerah setempat tidak memberikan pelayanan yang optimal. Dampaknya adalah masyarakat yang seharusnya mampu melaksanakan pekerjaan dengan mudah justru harus melakukan dengan penuh tantangan. Kompeten. Dibutuhkan kompetensi manajerial dari pemerintah untuk mengatur dan menempatkan guru pada sekolah di daerah yang masih sangat membutuhkan pendidikan yang layak. Dampaknya yaitu kurangnya SDM untuk guru pada daerah tertentu yang menyebabkan rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Kolaboratif. Dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setempat untuk perbaikan dalam hal akses jalanan ke sekolah dan kelayakan sekolah yang dampaknya adalah resiko kecelakaan lebih tinggi. Lantas, apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama, memberikan pemahaman dan pemantapan semangat kepada ASN
dalam memberikan pelayanan terbaik dengan tulus dan ikhlas. ASN juga harus dibekali kemampuan untuk dapat adaptif pada segala kondisi tempat para ASN tersebut mengabdi. Yang kedua, menjalin sinergi. Menjalin sinergi yang baik antara pemerintah dengan para ASN dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya demi kemajuan pelayanan publik bagi bangsa dan negara. Serta perlu dilakukannya evaluasi dalam pembangunan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selanjutnya, kita akan mengulas mengenai film Clandestine. Film Clandestine menceritakan tentang dua pegawai di kantor pajak yang sudah saling mengenal satu dengan yang lain sejak lama. Permasalahan muncul ketika Resti mulai merasa adanya perubahan gaya hidup Kinan yang sebelumnya sederhana menjadi hedon. Kecurigaan Resti muncul karena belakangan ini Kinan yang sering membayarkan makan bersama. Selain itu, Kinan juga memiliki tas mewah dan juga laptop baru. Ketika ditanya mengenai barang baru tersebut oleh Resti, Kinan selalu menjawab, dibeli dari uang pribadi. Resti mulai menyadari perubahan gaya hidup keseharian Kinan setelah Kinan sering melakukan visit kepada wajib pajak. Resti merasa harus melakukan sesuatu agar Kinan tidak terlena dengan sesuatu yang fana dan kebiasaan yang salah. Oleh karena itu, Resti pun mengadukan perbuatan Kinan ke Kitsda melalui whistleblowing system DJP. Walaupun ia tahu Kinan adalah sahabatnya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan nilai berakhlak ASN. Yang pertama, nilai akuntabel. Resti memiliki integritas tinggi dan profesional. Walaupun Kinan sahabatnya, dia tetap mengadukan perbuatannya Kitsda. Yang kedua, kompeten. Resti memegang teguh nilai etika profesi dan membantu orang lain untuk belajar dengan melaporkan Kinan ke Kitsda. Yang ketiga, harmonis. Meskipun Resti merasa ada yang salah dengan Kinan, dia tidak pernah menjelekkan sahabatnya di depan orang lain dan tetap mengingatkannya secara baik-baik. Yang ketiga, loyal. Resti melaporkan Kinan ke Kitsda demi menjaga nama baik instansi. Yang kelima, adaptif. Bertindak proaktif terhadap perubahan gaya hidup Kinan yang menjadi hedon dengan mengadukan Kinan ke Kitsda. Pada film Clandestine, terdapat 5 bentuk pelanggaran nilai berakhlak ASN. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Kinan dalam melakukan visit wajib pajak tidak menerapkan SOP yang ada. Kedua, pada nilai akuntabel. Kinan membenarkan gratifikasi dengan menerima uang dari wajib pajak atas kegiatan visit wajib pajak. Yang ketiga, kompeten. Kinan melaksanakan tugasnya tidak didasari dengan keahlian akan tetapi semata-mata untuk mendapatkan imbalan dari wajib pajak. Yang keempat, harmonis. Meskipun telah beberapa kali diingatkan Resti, Kinan tetap menerima gratifikasi dari wajib pajak ketika melakukan visit. Dan yang terakhir, nilai loyal. Kinan telah merusak nama baik instansi dengan menerima gratifikasi dari wajib pajak. Berikut merupakan dampak tidak diterapkannya nilai dasar ASN. Yang pertama, integritas dan nama baik instansi yang sebelumnya baik menjadi tercoreng hanya karena beberapa oknum yang melakukan gratifikasi. Yang kedua, adanya oknum yang menerima gratifikasi akan menurunkan kepercayaan publik terhadap instansi. Dan yang ketiga, gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang tentu saja apabila dibiarkan akan berdampak terhadap kerugian masyarakat umum. Berikut merupakan solusi alternatif yang ditawarkan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai negeri agar tidak menerima gratifikasi terkait jabatan, tugas, atau kewenangan yang dimiliki. Kedua, mendorong dan mendukung instansi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari gratifikasi dengan cara menerapkan pengendalian gratifikasi. Yang ketiga, mengajak masyarakat sipil untuk turut andil mengawasi pelayanan publik dan saling mengingatkan antar pegawai untuk tetap memegang teguh integritas agar terciptanya lingkungan pemerintah yang bebas dari praktik gratifikasi dan pungutan liar. Yang terakhir, mengajak masyarakat luas khususnya stakeholder untuk melakukan praktik bisnis yang bersih dengan tidak memberikan imbalan, suap, ataupun uang pelicin kepada pegawai pemerintah. Dan inilah dia 3 konsekuensi penerapan solusi alternatif. Yang pertama,
Pegawai menjadi lebih sadar dan paham, serta memiliki pondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari praktik gratifikasi. Yang kedua, pengawasan pengendalian gratifikasi akan lebih mudah diterapkan apabila di setiap satker terdapat pihak yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, pegawai yang mengingatkan pegawai lain untuk tidak menerima gratifikasi terkadang memunculkan hubungan yang kurang harmonis antar pegawai tersebut. Dan itulah dia ulasan film pendek Pengabdian untuk Negeri dan Clandestine dari kami Kelompok 3. Terima kasih temanku.